Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kita pun amat sangat berharap dengan salawat dan salam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa Islam itu agama yang paling menjunjung toleransi? Jika saat ini yang dikenal masyarakat ialah wajah Islam yang anti toleran, sungguh itu merupakan penyesatan opini. Siapa lagi bilangnya kalau bukan media yang bersekongkol dengan pihak yang memiliki kepentingan untuk perusak Islam. Dengan tanpa mengindahkan asas cover both side, beberapa media dengan sangat bangganya menyebut Islam itu eksklusif dan anti toleran. Mereka menutup mata dan telinga dari fakta yang sebenarnya sudah terekam dalam sejarah emas Islam sejak dahulu sampai zaman sekarang. Lalu, bagaimana kita membuktikan bahwa Islam itu agama yang toleran? Ya, kalau kita ingin objektif, seharusnya menilik suatu hal dari sumber primer sebagai referensi utama. Seperti itu pula jika ingin mengkaji seperti apa toleransi dalam Islam. Sosok Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in. Tabi'in adalah pribadi pemberi contoh paling unggul dan dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Di sini akan digambarkan dua pribadi yang telah memberi contoh dalam hal penerapan toleransi yang benar. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, teladan utama dalam hal melakukan toleransi yang proporsional. Logika paling sederhana bisa kita ambil dari salah satu riwayat berikut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu jenazah melewati kami, lalu Nabi berdiri. Kami bertanya, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi. Beliau bersabda, jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya, jika kita berhenti di titik ini saja, sudah bisa kita dapati bahwa beliau sangat menghormati siapapun, karena beliau menyadari pada dasarnya semua manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, beliau tidak membeda-bedakan agama orang tersebut. Apa yang beliau sabdakan di atas adalah untuk seorang Yahudi yang telah meninggal. Bagaimana sikap beliau terhadap orang Yahudi atau Nasrani yang masih hidup? Tentu beliau akan lebih menghargai lagi, bukan? Sudah terbukti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Madinah yang juga plural, beliau juga sangat menekankan umat Islam untuk bisa menghormati dan menghargai kepada umat Yahudi atau Nasrani. Belum ditemukan dalam sejarah seorang muslim pun yang menghina, merusak atau mengganggu peribadatan non-muslim. Ini menjadi hal yang wajar karena mereka pasti memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala tasubul lazina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwa bi ghairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa inna rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Sehingga di sini semakin jelas bahwa Rasulullah SAW sudah menggariskan bahwa kita wajib bertoleransi kepada keyakinan orang lain selama mereka tidak melakukan penyerangan terhadap keyakinan kita.
Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Piagam Madinah Sahifa al-Madinah mencantumkan tentang Yahudi sebanyak 24 pasal dari total 47 pasal. Di antara isi piagam ini ada yang mengatur tentang kesepakatan bahwa apabila ada yang musuh yang menyerang Madinah, maka semua wajib saling membantu mempertahankan negeri Madinah tanpa melihat apapun agamanya. Masih banyak isi dalam piagam ini yang mencerminkan kehidupan yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Ini menjadi bukti tak terelakkan bahwa beliau sangat berusaha menjaga hubungan baik dengan kalangan di luar Islam. Sosok selanjutnya yang menarik kita soroti ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau memegang amanah sebagai khalifah. Ada sebuah kisah dari banyak teladan beliau tentang toleransi, yaitu saat Islam berhasil membebaskan Yerusalem dari pengusaha Bizantium pada Februari 638 Masehi. Tiada kekerasan yang terjadi dalam penaklukan ini. Singkat cerita, penguasa Yerusalem saat itu, Patriark Soporinus, menyerahkan kunci kota dengan begitu saja. Suatu hari, Umar dan Soporinus menginspeksi gereja tua bernama Holy Sepulchre. Saat tiba waktu sholat, beliau ditawar Soporinus sholat di dalam gereja itu. Umar menolak seraya berkata, "Jika saya sholat di dalam, orang Islam sudah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah sholat di situ." Beliau kemudian mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Di tempat batu itu jatuhlah beliau kemudian sholat. Umar kemudian menjamin bahwa gereja itu tidak akan diambil atau dirusak sampai kapanpun dan tetap terbuka untuk peribadatan umat Kristiani. Lalu, bagaimana dengan model toleransi yang banyak dipromosikan belakangan ini? Sebagaimana mungkin kita ketahui, saat ini tren mengucapkan selamat hari raya agama lain, doa bersama lintas agama, serta praktik-praktik lain yang sebenarnya lebih cocok disebut sinkretisme agama daripada toleransi, ini banyak digaungkan oleh sebagian kalangan internal muslim sendiri. Sampai saat ini saya pribadi belum menemukan satupun riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW atau generasi terbaik Islam pernah memerintahkan kegiatan tersebut baik secara eksplisit maupun implisit. Para ulama yang masih megang teguh Al-Quran dan Al-Hadis pun nampaknya belum ada yang memfatwakan diperintahkannya hal tersebut. Justru sebaliknya, Nahdlatul Ulama melalui forum Batsul Masail Al-Diniyah Al-Waqiyah Muktamar NU di PP Lirboyo Kediri tanggal 21 sampai 27 November 1919 menyatakan bahwa doa bersama antar umat beragama hukumnya haram. Di antara dalil yang mendasarinya yaitu kitab Muhnil Muhtaj juz 1 halaman 232. Mengenai ucapan selamat atas hari raya umat lain, misalnya selamat hari Natal, PP Muhammadiyah dan MUI sudah memiliki suara yang sama, yaitu melarang hal ini alias diharamkan. Di antara kandungan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ialah umat Islam diperbolehkan bergaul dengan umat agama-agama lain dalam masalah keduniaan serta tidak boleh mempercampur adukan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain, seperti meyakini Tuhan lebih dari satu, Tuhan mempunyai anak, dan Isa Al-Masih itu anaknya. Orang yang meyakinkan dinyatakan kafir dan musyrik. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks ini, perayaan Natal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkara akidah tersebut di atas. Karena itu, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Demikian pula mengucapkan selamat Natal merupakan bagian langsung dari perkara subhat yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Lebih lanjut, di antara keputusan Muktamar 1 Abad Muhammadiyah yang termuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah nomor 1 tahun 2010 sampai 2015 Syawal 1431 atau September 2010 halaman 238 dinyatakan sebagai berikut.
Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sinteisme, dan relativisme. Karena itu, umat Islam diajak untuk memahami kemajemukan agama dan keberagaman dengan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai. Dengan tetap meyakini kebenaran agamanya masing-masing, setiap individu bangsa hendaknya menghindari segala bentuk pemaksaan kehendak, ancaman, dan penyiaran agama yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Pemerintah diharapkan mampu melihara dan meningkatkan kehidupan beragama yang sehat untuk memperkuat kemajemukan dan persatuan bangsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sekilas tentang bagaimana Islam sebenarnya mengatur tentang toleransi. Hendaknya kita berusaha terus mengkaji dan mensosialisasikan konsep seperti ini baik kepada sesama muslim atau kepada non-muslim. Harapannya ialah tiada lagi kesan yang muncul bahwa Islam itu intoleran. Nabi Muhammad SAW sebagai sosok utama dalam Islam tetap sebagai rahmatan lil alamin tanpa mencederai makna toleransi yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.